Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan dari kaidah-kaidah nahwu, cara cepat untuk bisa memahami kaidah bahasa Arab. Kita masuk ke pelajaran yang kedua, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, yaitu tentang taqsimul ismi ila mudzakkarin wa muannasin. Pembagian isim, di sana ada isim mudzakkar dan ada isim muannas. Ya, isim mudzakkar dan isim muannas, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Diawali dengan al-amsilah, yaitu contoh-contoh. Ya, sebagaimana merupakan karakteristik dari buku ini, sebelum pembahasan disampaikan contoh-contoh kalimat terlebih dahulu. Seperti yang kemarin atau seperti yang sebelumnya, akan Ana bacakan dan silakan ditirukan ya. Ya, semoga sedikit banyak kita mulai melafatkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Alif atau hamzah ya, silakan ditirukan. Anta tilmidun. Kamu seorang siswa. Huwa wazirun. Dia seorang menteri. Ana mudarisun. Saya seorang guru. Dzalika matarun. Itu adalah bandara, ya, bandara udara. Bandara yaitu apa? Tempat pesawat itu kan. Yaitu matarun, ya, bandara. Kemudian yang B. Anti mudarisatun. Kamu adalah seorang guru perempuan. Hiya waziratun. Dia adalah seorang menteri perempuan. Hadhihi madrasatun. Ini adalah sekolah. Tilka jami'atun. Itu adalah universitas. Ya, inilah contoh-contoh yang ada dibagi jadi dua. Ada yang kolom alif atau hamzah, ya, ada kolom ba. Yang sebelah ini adalah berkaitan dengan mudzakkar, yang sini ini berkaitan dengan muannas. Kita lihat keterangannya atau penjelasannya. Taqsimul ismi ila mudzakkarin wa muannasin. Artinya, isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu mempunyai jenis.
Ada yang jenisnya muzakkar, artinya laki-laki atau jantan, dan ada isim yang jenisnya mu'annas, perempuan atau betina. Ya, jadi dalam bahasa Arab setiap kali kita melihat satu isim maka harus ditentukan bahwasanya isim tersebut mudzakkar atau mu'annas. Dalam bahasa Indonesia, kata benda tidak mengenal pembagian jenis laki-laki dan perempuan. Ya misalnya guru, murid. Ya sama antara laki-laki dan perempuan ya disebut guru gitu. Dengan lafadz yang sama. Gitu. Sekolah, bandara udara. Ya. Tidak diketahui jenis kelaminnya muzakkar atau mu'annas. Itu dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Untuk mengetahui perbedaan jenis kelamin pada isim dalam bahasa Arab, ketentuannya adalah sebagai berikut. Ini yang perlu kita perhatikan, ini ketentuannya. Yang pertama, yaitu untuk isim mu'annas. Isim mu'annas, kriteria yang pertama adalah isim yang diakhiri dengan ta marbutah. Ya, kemarin atau sebelum ini sebagiannya sudah kita sampaikan ya, yang untuk pengenalan ketika itu. Ya, di sini insya Allah akan lebih spesifik lagi. Jadi semua isim yang berakhiran dengan ta marbutoh, ini ta marbutoh yang seperti ini, dia masuknya jenis mu'annas. Kemudian yang kedua, isim-isim yang memang hanya digunakan untuk menyatakan jenis perempuan atau betina. Walaupun dia tidak diakhiri dengan ta marbutoh, tapi dia berkaitan dengan perempuan, maka termasuk mu'annas. Misalnya ummun, ini kan tidak ada ta marbutahnya. Dia mu'annas, kenapa? Karena artinya ini ibu. Maryamu, Maryam, kan jelas Maryam itu perempuan. Zainabu, Zainab, Salwa, Zulaikha, Salma. Ya, ini menyatakan perempuan. Ya, termasuk di sana nanti ada bibi, kan seperti itu ya. Ada saudara perempuan, ya. Ada khalatun atau ammatun, saudara perempuan ukhtun, yaitu termasuk muannas. Ya. Ya kalau khalah ada tamar butuhnya, ya ammah ada tamar butuhnya, tapi kalau ukhtun itu pakai ta maftuhah. Itu semua muannas karena menyatakan jenis perempuan. Kemudian yang ketiga adalah anggota badan yang berpasangan. Ya, anggota badan yang berpasangan ini masuknya ke jenis muannas. Ya, contoh sadiyun, ya maaf ya artinya ini artinya. Ya, sehingga spesifik ya maaf saja kalau bahasa kita kan antara ini dan minuman itu kadang dengan satu lafad gitu kan. Ya, kalau dalam bahasa Arab ini sadiyun ini artinya. Ada katifun. Ya maksudnya berpasangan itu ada kanan dan kiri gitu kan. Ini kan ada kanan kiri. Katifun ini bahu juga ada kanan dan kiri. Khaddun pipi. Ya, ini juga ada kanan kiri. Udhunun telinga ada kanan kiri. Yatun juga ada. Ainun ada. Rijlun ada. Ya sehingga anggota badan yang berpasangan yang dia ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri masuknya ke jenis mu'annas. Maka sebaliknya, anggota badan yang tidak berpasangan dia masuknya mudzakkar gitu. Ya, nanti ada kriteria untuk isim mudzakkar. Itulah 3 kriteria bagi isim muannas yang perlu diketahui. Kemudian berikutnya untuk isim mudzakkar, yang pertama isim yang tidak diakhiri dengan tanda atau huruf ta marbutah kecuali yang khusus menunjukkan jenis laki-laki. Ya, misalnya Tolhatu, ini Tolhah. Hamzatu, Maisaratu, Waraqatu. Ini semua adalah isim mudzakkar. Ya, meskipun berakhiran dengan ta marbutah. Ya,
Maka kriteria pertama adalah isim yang tidak diakhiri dengan tamarbutoh. Ya contohnya kitabun, qalamun itu kan, maktabun, hajarun itu. Sedangkan yang diakhiri dengan tamarbutoh ketika menunjukkan jenis laki-laki dia masuk ke muzakkar. Kemudian yang kedua isim-isim yang memang hanya digunakan untuk menyatakan jenis laki-laki seperti nama orang laki-laki dan sebagainya. Ya, baik yang ada tamarbutohnya maupun yang tidak ada tamarbutohnya. Kalau menyatakan jenis laki-laki maka dia termasuk muzakkar. Itulah pengenalan dasar untuk muzakkar dan muannas. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah tentang mubtadaun wa khobarun. Ya, setelah kita mengetahui isim itu ada muzakkar dan muannas, kemudian nanti ada keterkaitannya dengan pembahasan ini yaitu mubtada dan khobar. Ya, seperti biasanya akan diawali dengan al-amsilah, ya, diawali dengan contoh-contoh. Ya, seperti yang biasanya ya Anda bacakan, kemudian coba ditirukan itu ya, ditirukan. Al-abu kabirun. Ayah itu besar atau bapak itu besar. Al-filu azimun. Gajah itu besar. Ya azim ya maknanya kabir ya. Azim itu agung tapi maksudnya besar. Al-masjidu wasi'un. Masjid itu luas. Al-mudarrisu mahirun. Guru itu pintar atau mahir. Cekatan itu. Al-waladu saghirun. Anak laki-laki itu kecil. Kemudian bagian B atau ba ya. Bagian ba untuk muannasnya. Al-ummu kabiratun. Ibu itu besar. Al-baqaratu azimatun. Sapi itu besar. Al-jami'atu wasi'atun. Universitas itu luas. Al-mudarrisatu mahiratun. Guru perempuan itu pintar. Al-bintu saghiratun. Anak perempuan itu kecil. Ya, kita lihat kosakata yang ada berkaitan dengan contoh tadi. Ada al-abu, bapak atau ayah, ya, al-ummu, ibu. Al-waladu, anak laki-laki. Al-bintu, anak perempuan. Al-baqaratu, sapi atau sapi betina, tidak masalah. Kemudian ada saghirun, saghiratun, artinya kecil. Kabirun, kabiratun, besar. Azimun, azimatun, juga besar. Wasi'un, wasi'atun, luas. Mahirun, mahiratun, pandai atau pintar atau cekatan. Itulah makna dari kosakata yang ada. Ya, silakan bagi yang belum hafal, dihafalkan ya. Dihafalkan. Jadi targetnya setiap kosakata yang sudah kita pelajari wajib hafal gitu ya, wajib hafal, bukan boleh hafal. Ya kalau boleh hafal berarti boleh hafal, boleh tidak hafal. Ya tapi di sini adalah wajib hafal. Gitu. Nah, kita lihat keterangan. Perhatikan kalimat pada contoh-contoh kelompok alif di atas, yaitu yang sebelah ini.
yang sebelah ini ya. Ya, sambil melihat ke buku masing-masing tidak masalah. Ya, di sini diterangkan kata-kata al-abu, al-filu, al-masjidu, al-mudarrisu, al-waladu. Itu semua adalah isim mudzakkar yang berkata sandang al, ya, atau berawalan al itu kan. Al-abu, al-filu, al-masjidu, al-mudarisu, al-waladu. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-mu'arrafah atau al-mu'arrifah. Ya. Al yang mema'rifatkan sebuah isim atau al sebagai indikasi bahwasanya isim tersebut adalah isim ma'rifah. Isim-isim ini terletak pada awal kalimat dan dibaca rof'un atau rofa. Tanda baca rof'un atau rofa pada kata-kata di atas adalah dhammah. Ya, Anda ulangi pelan-pelan ini mulai ya, pelan-pelan. Ya, bahasanya gini, al-abu. Ya, ini kan dhammah ya. Al-filu dhammah, al-masjidu dhammah, al-mudarisu dhammah, al-waladu dhammah. Maka dhammah yang seperti ini disebut rofa. Ya, untuk awal-awal ya fahami saja rofa adalah dhammah gitu aja ya. Rofa adalah dhammah. Ini semua adalah rofa. Buktinya apa? Buktinya dhammah gitu. Isim-isim tersebut menjadi subjek dari kalimat tersebut ya, menjadi subjeknya atau dia yang aktif melaksanakan kata yang setelahnya. Misalnya tadi al-abu kabirun, ayah atau bapak itu besar. Berarti yang besar itu ya al-abu tersebut itu. Ya, dialah subjeknya. Yang lainnya bisa dikiaskan. Kemudian isim-isim tersebut menjadi subjek dari kalimat. Dalam bahasa Arab, subjek yang terletak di awal kalimat disebut mubtadaun atau mubtada. Ya, jadi kalau kita ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan mubtada, mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat dan dia memiliki tanda baca rofa atau dhammah. Jadi kalau kita melihat ada sebuah isim di awal kalimat, maka baca dengan dhammah. Sehingga tidak mungkin dibaca al-aba gitu ya. Al-aba kabirun ya nggak mungkin. Atau al-abi tidak mungkin. Pasti al-abu. Alasannya apa? Ini alasannya karena dia mubtada sehingga dibaca dengan rofa, tanda bacanya dhammah. Kemudian perhatikan kata-kata bagian keduanya ada kabirun, azimun, wasi'un, mahirun, dan shaghirun. Kata ini semua dia yang mengikuti mubtada di depannya. Dan kata-kata tersebut tanpa kata sandang al, artinya tidak berawalan al. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan ismun nakiroti atau isim nakiroh. Ya, isim nakiroh itu isim yang tidak berawalan al dan dia dibaca dengan tanwin. Ya, contohnya kabirun, azimun. Ini kan tanpa al, dia dibaca tanwin. Isim-isim tersebut dibaca rofa. Tadi sudah kita sampaikan rofa apa? Dhammah ya. Dan tanda rofanya adalah dhammatain. Ya. Tanda rofanya adalah dhammatain. Sebenarnya tanda rofanya itu ya dhammah. Adapun tanwin tidaknya karena dia isim yang tidak berawalan al gitu ya. Sehingga mubtadanya ya rofa, kemudian lafaz setelah mubtada dia juga rofa, sama-sama pakai dhammah, bedanya yang mubtada dia dhammahnya tanpa tanwin karena berawalan al, yang setelahnya dia dhammahnya pakai tanwin karena tidak berawalan al. Dalam tata bahasa Arab, isim-isim yang terletak setelah atau sesudah mubtada seperti contoh di atas dia disebut khobarun atau khobar. Ya, dalam tata bahasa Indonesia disebut dengan predikat.
Ya, sehingga yang namanya khobar itu ya isim yang terletak setelah mubtada, ya, atau isim yang dia memiliki tanda baca dhammah yang bersama-sama dengan mubtada membentuk jumlah yang sempurna atau kalimat yang sempurna. Selanjutnya, perhatikan kalimat pada contoh-contoh kelompok ba di atas. Ya, kalimat-kalimat tersebut juga terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, hanya saja mubtada pada kelompok ini terdiri dari isim-isim mu'annas dan khobarnya pun terdiri dari isim-isim mu'annas. Ya, kita lihat lagi di atas ya. Yang ba, ya. Ini yang mana yang ini ya. Yang ba, ini sama dengan yang ini yang apa? Alif ya, sama. Sama-sama jadi susunan mubtada khobar. Bedanya yang ini adalah untuk mudzakkar, yang ini adalah untuk muannas. Itu al-ummu kabiratun, al-baqaratu 'azimatun dan sebagainya. Yaitu susunannya adalah susunan mubtada dan khobar. Untuk memahami uraian di atas dengan lebih mudah, perhatikan skema di bawah ini. Kalimat al-abu kabirun, al-abunya mubtada, kabirunya khobar, al-abu jenisnya mudzakkar, kabirunya juga mudzakkar. Yang kedua al-ummu kabirotun, al-ummunya mubtada, kabirotun adalah khobarnya, al-ummu jenisnya muannas, kabirotun juga muannas. Ya. Sehingga ada sebuah kaidah, qawaidu, kaidah-kaidah yang merupakan ringkasan ya dari penjelasan tadi. Pertama, mubtada ialah isim ma'rifah. Artinya mubtada itu tambahkan di awalnya al. Contoh al-abu bukan abun gitu kan. Al-filu bukan filun itu. Jadi mubtada ialah isim ma'rifah terletak pada awal kalimat dan dibaca rof'un atau rofa. Sedangkan khobar ialah isim yang terletak sesudah mubtada. Dia menerangkan keadaan atau sifat bagi mubtada dan dibaca rofa juga. Ya, cuma bedanya khobar itu adalah nakirah ya, tidak pakai al. Kemudian kaidah ketiga, kalau mubtadanya muzakkar maka khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas maka khobarnya juga harus muannas. Ya, sehingga mubtada dan khobar itu harus sejenis ya. Al-abu kabirun misal, itu kan sejenis. Al-ummu kabirotun, itu sejenis itu. Kan itulah kaidahnya. Yang keempat yang termasuk golongan isim ma'rifah ialah ismul isyarati dhamirun ya. Artinya semua isim isyarah dia masuknya kepada kelompok ma'rifah. Dhamir dia juga termasuk kepada kelompok ma'rifah. Nama orang, semua nama orang hukumnya ma'rifah. Ya, tempat ya, tempat ketika dia berawalan al ya dia juga hukumnya ma'rifah dan benda lainnya. Ya. Kemudian kaidah yang kelima, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun ya, jumlah ismiyah. Artinya jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terbentuk dari mubtada dan khobar. Ya. Itulah jumlah ismiyah. Sehingga jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Kemudian kita lanjutkan di sini ada tadribatun. Ya, untuk latihan yaitu tinggal dilafatkan ya, atau kalau mau pakai tulisan ya diharokati gitu ya. Tapi ini sebenarnya fokusnya ke melafatkan ya karena tadribat. Contoh hadza Ahmadu, hadza mudarrisun, hadza matarun, hadza masjidun. Itu caranya seperti itu ya. Ya silakan dilanjutkan nomor-nomor yang selanjutnya. Ya. Kemudian ada kosakata yang baru yaitu masyhurotun, ini artinya terkenal. Ya, terkenal. Masyhurotun terkenal. Ya.
Ini ketika melengkapi al-jami'atu wasi'atun. Al-jami'atu kabiratun. Al-jami'atu masyhuratun. Al-jami'atu 'azimatun. Itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada tamrinatun, yaitu ulangan. Yang pertama isilah dengan khobar yang benar atau khobar yang sesuai. Nah, di sini ada mubtada, ini semuanya mubtada ini. Fatimatu al-jami'atu huwa anti hadzat tilkal mudarrisatu al-mataru zaidun salma. Ini semua sebagai mubtada, lengkapi dengan khobar. Tentunya dengan memperhatikan muzakkar muannasnya juga gitu. Nah, kemudian yang nomor 2, isilah dengan mubtada yang benar. Ya, artinya ini semua adalah khobar, coba diisi dengan sebuah kata yang dia sebagai mubtadanya. Kembali lagi harus menyesuaikan muzakkar muannasnya. Kemudian yang nomor 3, tulislah khobar dari isim isyarah di bawah ini. Ya, tilka, kemudian khobarnya apa, hadhihi apa, zalika apa, hadza apa gitu. Tentunya ya dengan memperhatikan tadi muzakkar muannasnya. Dan yang keempat, buatlah skema mubtada khobar dari kalimat-kalimat di bawah ini dan jelaskan jenis isimnya. Ya, seperti yang tadi anak kasih contoh, Muhammadun mudarrisun. Muhammadunnya di sini tulis mubtada, mudarrisunnya di bawahnya tulis khobar, kemudian jenisnya Muhammadunnya adalah muzakkar, mudarrisunnya juga muzakkar gitu. Ya, silakan dilengkapi sampai yang keempat. Ya, sampai yang keempat. Ya, demikian ya, sudah selesai pembahasan kita pada pelajaran yang kedua ini. Semoga kita diberi kemudahan di dalam memahami. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.